Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Handayani Wahyuningsi. Saya di kelas 12 IP1. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang teks editorial dan contoh teks editorial. Selamat menyaksikan. Pengertian teks editorial. Bagi orang yang terjun di dunia jurnalistik pasti sudah tak asing dengan apa itu teks editorial. Namun berbeda bagi orang pada umumnya. Teks editorial secara tak langsung sudah ditemukan oleh pembaca surat kabar, namun orang awam membaca tidak menyadari atau tak mengetahui bahwa itu adalah teks editorial. Teks editorial adalah suatu partikel atau teks dalam surat kabar yang isinya pendapat redaksi atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual yang diperbincangkan di masyarakat di saat surat kabar tersebut diterbitkan. Isu yang diperbincangkan dapat berupa masalah seperti berkenaan dengan politik, sosial, hingga ekonomi dan budaya. Pendapat redaksi teks editorial bisa berupa kritik, penilaian, redaksi, harapan dan saran, serta penulisan teks ini harus dilengkapi dengan bukti atau fakta hingga alasan yang logis atau dapat diterima akal. Tujuan agar pembaca atau pendengar dapat menerima informasi yang disebarkan secara akurat. Secara umum, teks editorial bisa diartikan sebagai tajuk rencana, yang artinya tajuk rencana ini selalu ada di dalam surat kabar. Teks editorial bisa diletakkan di suatu bagian dengan rubrik opini. Yang membuat beda adalah opini yang dapat diletakkan dari penulis luar redaksi. Jika demikian, maka teks editorial merupakan tanggapan langsung dari redaktur terkait dengan peristiwa aktual. Tujuan teks editorial. Pertama, mengajak pembaca atau mempersuasi pembaca untuk merenung pada isu aktual yang tengah terjadi dan ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Kedua, secara tak langsung, redaktorial memberi pandangan terhadap isu yang sedang terjadi kepada para pembaca. Ketiga, disadari atau tidak, pandangan redaktur diharapkan mampu memberi reaksi terhadap pembaca agar tergerak, terlibat, dan memahami lebih dekat isu yang terjadi. Keempat, penulisan editorial merupakan upaya memperjuangkan pendapat mengenai isu yang terjadi agar mendapatkan perhatian. Kelima, perspektif lain bisa dibilang editorial tujuannya adalah untuk memberi gambaran singkat atau pemahaman mendalam untuk masyarakat yang tidak memahami isu aktual. Keenam, tujuan editorial yakni memberi pemikiran atau mengajarkan kepada target agar mendapatkan pemecahan masalah atau problem solving. Tahapan proses menulis teks editorial dibagi menjadi 4, yaitu pertama, pencarian ide dan topik. Memilih topik terkini dan sedang hangat diperbincangkan akan sangat menarik perhatian dari pembaca. Dikatakan topik menarik bagi pembaca karena di sisi para pembaca mereka menginginkan topik yang selalu baru. Kedua, seleksi dan penempatan topik. Topik yang didapat kemudian diseleksi, dikoordinasikan hal ini dengan tim redaksi agar dapat memutuskan topik mana yang direlevan dan menarik. Setelah itu disesuaikan dengan pembaca. Sementara penulis teks editorial perlu memerhatikan bahasa, fakta, dan pendapat yang akan dikemukakan. Ketiga, pembobotan substansi, materi, dan estetis. Pengumpulan data yang berhubungan dengan topik akan sangat mendukung pendapat yang sudah dibuat, sudah tepat atau belum jika dibagikan ke pembaca. Hal ini sangat penting dilakukan agar tulisan yang dimuat tidak asal. Keempat, proses pelaksanaan penulisan. Dalam menulis dan menyunting teks editorial harus melakukan mengecek atau pemeriksaan kembali pada teks yang sudah dibuat. Tujuan agar kaidah bahasaan, tanda baca dan kalimat sudah padu dan siap untuk dibagikan kepada para pembaca. Struktur teks editorial.
Pertama, pernyataan pendapat menjadi struktur yang paling penting, yakni menentukan pernyataan pendapat diambil dari topik yang sedang hangat dibicarakan. Selain itu juga menjadi isu nasional. Selebihnya menurut pembahasan dan penjabaran diserahkan kembali oleh penulis atau redaktur agar memiliki kekuatan umum ditulis dengan sebuah teori yang diperkuat argumen. Yang kedua, ada argumentasi, salah satu struktur penting dalam memberikan kekuatan pada permasalahan yang diangkat atau dipilih. Penyampaian argumentasi secara teknisi akan lebih meyakinkan jika banyak fakta yang disampaikan, dan akan semakin baik pula jika menggunakan pendapat ahli. Ketiga, pernyataan ulang pendapat. Pendapat ahli, pernyataan umum dan fakta yang diberikan dapat memberi tekanan, misalnya seperti memberi pernyataan ulang pendapat, menegaskan bahwa bagian yang diulang merupakan pesan penting bagi para pembaca. Secara umum, pernyataan ulang dapat diletakkan di bagian akhir teks editorial. Kaidah kebahasan teks editorial. Pertama, adverbia merupakan kata keterangan yang ada dalam teks editorial. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif yang menggambarkan makna berhubung dengan tingkat kekerapan terjadi sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Kedua, konjungsi merupakan kata penghubung, biasanya banyak ditemukan konjungsi antara kalimat seperti bahkan, matahan, dan sesungguhnya. Ketiga, verba material merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fiksi atau peristiwa. Contohnya membaca, menulis, dan memukul. Keempat, merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Pengertian A adalah B dan milik, mengandung pengertian A mempunyai B. Verba mental merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi, melihat, merasa, afeksi, suka, khawatir, dan kognisi, berpikir, mengerti. Ciri-ciri teks editorial. Pertama, sifatnya faktual dan aktual. Faktual artinya kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi tanpa mengingat waktu. Kejadian yang diambil bisa baru terjadi atau sudah lewat masa lalu. Sementara aktual menekankan pada kejadian yang benar-benar baru terjadi dan hangat diperbincangkan oleh masyarakat, meskipun kedua hal ini tetap memperhatikan keterbaruan informasi. Kedua, sistematis dan logis. Teks ini disusun secara sistematis dan berurutan, sehingga membuat pembaca mudah memahami apa yang kita dibicarakan. Perlu ditimbangkan masuk akalnya teks dalam penyampaian agar tujuan persuasif kepada pembaca tepat sasaran. Tentu saja pendapat yang disampaikan juga akan disampaikan kepada pembaca. Ketiga, argumentatif. Yang terpenting dalam penulisan teks editorial adalah sifat dari pendapat, sehingga editorial sebenarnya bukan bentuk dari sebuah kebenaran, melainkan terbentuk karena sebuah perspektif atau pendapat. Dalam hal ini adalah pendapat redaksi yang memuat teks tersebut lalu dibagikan kepada pembaca. Keempat, pemilihan diksi tepat, singkat, dan lugas. Contoh teks editorial singkat penulisannya jelas, lugas, dan padat secara tidak berbelit-belit. Tulisan ini juga dikemas dengan jumlah kata yang terbatas. Penulisan tidak terlalu panjang dalam membuat teks ini seperti halnya dalam membuat opini. Kelima, masalah skala nasional. Tajuk masalah yang dibahas merupakan permasalahan nasional, bukan lagi masalah kecil
atau lokal, atau semacamnya. Prinsip yang dipegang adalah masalah diangkat dari suatu hal yang memberi dampak luas kepada masyarakat. Keenam, subjektif. Karena sebuah argumen, maka sifatnya dari teks editorial ini adalah subjektif. Dari media atau surat kabar yang memuat, masing-masing media memiliki perspektif pembahasan yang berbeda dalam mengangkat teks editorial. Selain itu, setidaknya memberi gambaran mengenai apa bentuk dari tajuk rencana. Wajah nasionalisme pemuda Indonesia kini. Bicara soal nasionalisme tak akan ada habisnya karena banyak yang mengatakan bahwa nasionalisme tidak untuk diartikan, melainkan diamalkan atau dipraktikkan. Meskipun tak ada salahnya juga mengartikan atau mendefinisikan kata yang cukup berarti bagi masyarakat Indonesia untuk semua kalangan umur yang mencintai tanah air. Dahulu kata sakti ini bisa dijadikan sebagai tameng dalam menuju suatu perubahan, misalnya transisi ke Orde Baru, menuju Orde Formasi Pemuda dan mahasiswa bersatu di garis depan, beraksi atas nama rakyat dan rela berjuang hingga titik darah penghabisan, merelakan jiwa dan raga. Tak sedikit yang mau melakukan ini dengan tujuan memikirkan bangsa. Turun ke jalan dengan orasi di salah satu aksi. Namun bagaimana dengan pemuda masa kini? Apakah masih ada yang berjiwa besar seperti para pemuda di era tumbangnya rezim Orde Baru? Mungkin masih ada, namun sesungguhnya berbeda dengan semangat atau atmosfer zaman dahulu. Kini menjadi seorang aktivitas bukan zaman lagi. Pemuda yang berada di garis depan adalah pemuda yang siap mental dan intelektual. Tak hanya mengandalkan kekerasan fisik, apalagi provokasi. Pemuda seperti ini banyak di Indonesia. Seperti halnya mahasiswa golongan terpelajar tingkat tinggi. Masalah intelektual jadi nomor satu bagi mereka. Namun bagaimana dengan masalah mental, apalagi semangat? Demikian penjelasan mengenai teks editorial mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, hingga contoh yang sudah ada. Jurnal Sampore Universitas memberi informasi jauh lebih dalam mengenai salah satu bab dalam pembelajaran di tingkat perguruan tinggi. Salah satunya mengenai teks editorial dan sudah mengarah kepada praktik dalam melakukannya. Samporena Universitas membentuk karakter mahasiswa dengan sebaik-baiknya. Menggunakan kurikulum pembelajaran internasional, mahasiswa diberikan fasilitas lengkap dalam menunjang proses pelajaran. Salah satu tujuannya agar terciptanya mahasiswa yang berkualitas namun juga memiliki jiwa nasionalisme yang dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.